Halo semuanya, selamat datang di channel Sinyal Cuan. Di video kali ini, Sinyal Cuan akan memberikan materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu analisa teknikal dasar part 1. Materi kali ini adalah materi analisa teknikal dasar part 2, yang akan kita bahas mengenai support dan resisten. Dan trader pemula wajib ambil tahu tentang video ini. Oke, apakah itu support dan resisten dalam perdagangan saham? Bagaimana cara pakainya dalam bertransaksi saham? Sinyal Cuan akan membahas mengenai support dan resisten dalam grafik perdagangan saham. Support dan resisten dalam trading saham perlu kita ketahui konsep dari support dan resisten itu sendiri. Konsep dari support dan resisten merupakan dua hal yang sering muncul dalam berbagai analisa teknikal. Istilahnya ini merujuk pada batas harga tertentu yang menjaga harga tidak terdorong ke arah tertentu. Support adalah titik harga terendah pada suatu waktu yang bertindak seakan-akan ada yang menjaga supaya harga tidak jatuh lebih dalam. Saat menyentuh support, harga seperti memantul kembali ke atas. Jika support itu ditembus, breakdown, maka harga akan turun ke bawah hingga menemukan titik support baru. Nah, analoginya coba kita terapkan dalam chart. Oke. Sobat trader bisa perhatikan garis-garis warna merah ini, ya, garis-garis warna merah ini. Nah, apa sih garis warna merah ini? Garis horizontal warna merah ini kita sebutkan menjadi sebagai support, yang dimana kalau kita lihat pergerakan yang turun dan membuat harga itu kembali memantul ke atas, maka historical harga tersebut bisa kita jadikan area support. Nah, kalau kita lihat dari garis horizontal warna merah sebelumnya, di sini juga ada area support, ya. Area support, yang dimana harga setelah menyentuh horizontal itu, harga memantul ke atas. Namun bukan garis horizontal itu muncul lebih dahulu, namun harga yang sudah terbentuk dan kembalinya memantul ke atas, historicalnya itulah yang bisa ditarik garis menjadi support. Nah, penarikan garis support itu sendiri berbeda-beda. Ada yang menjadikan titik closing, ya, ataupun titik low itu menjadi area titik utama, menjadi penarikan support. Namun itu tidak menjadi problem para trader untuk menganalisa pergerakan sahamnya. Namun yang perlu kita ketahui adalah konsepnya, dimana support itu bisa kita tarik garis dan kita bisa lihat, oh di sini adalah titik supportnya. Nah, sekarang dengan resisten. Kalau kita lihat, sedangkan resisten sendiri adalah kebalikan dari support. Resisten adalah titik harga tertentu yang merupakan titik harga tertinggi pada suatu waktu, yang dimana ada aksi jual cukup besar, namun pada titik harga ini sehingga menghambat harga pergerakan naik. Nah, biasanya harga akan turun setelah menyentuh harga resisten. Jika resisten ini ditembus, yang diartikan adalah breakout, harga akan naik hingga menemukan titik resisten berikutnya. Nah, analoginya di sini saya gambarkan menjadi titik biru, ya. Di sini juga kalau kita lihat garis horizontal biru sebagai acuan resisten, yang dimana harga di sini sudah mencapai pucuk, ya, harga tertingginya, dan dia mantul ke bawah, ya, kembali turun, dan historical ini kita bisa tarik menjadi area resisten, yang dimana harga ini adalah harga tertinggi yang menjadi acuan, biasanya adalah aksi target penjualan. Jadi harga ini adalah harga tertinggi yang pernah disentuh, dan kemudian hari trader ataupun investor mengharap harga ini akan kembali lagi ke area resistennya, dan mereka bisa menargetkan taking profit di area tersebut. Lalu apa dengan garis hitam dan orange ini? Nah, garis hitam ini adalah trendline ataupun garis miring yang bisa kita tarik menjadi area supportnya, yang berdasarkan garis yang pergerakan harganya dari harga terendah sebelumnya mencapai harga terendah yang tertinggi dari sebelumnya. Contoh di sini kita lihat ini adalah harga terendahnya, dan kita tarik garis sampai di sini, ya. Nah, ini saya tandain dulu warna merah agar membedakan. Nah, ini dari titik sini kita tarik ke sini, ya. Jadi area ini adalah area support trendline garis miring yang bisa dijadikan area dimana jika harga mulai mengayun naik ke atas dan kembali turun, nah
trader ataupun investor biasanya menyimpulkan di sini ada trendline harga yang bisa menjaga ya, dan dia akan berpotensi untuk kembali ke arah ke atas. Nah, dan akhirnya di sini tidak sampai ya, tidak sampai turun ke bawah, dan dia naik lagi ke atas, dan dia turun. Nah, pas mendekati mencapai trendline-nya ya. Nah, jadi historical antara 1 dan 2 ini, nah kita hubungkan. Nah, setelah kita hubungkan, menjadilah garis trendline yang bisa kita jadikan acuan support, atau bisa disebut support trendline. Nah, garis on ramp ya, garis on ramp sendiri ini adalah resisten trendline ya, resisten yang bergerak menjadi garis birunya ya, biasa trader sebut trendline ya. Di sini harga tertinggi yang sudah terjadi historicalnya, lalu harga kembali turun dan dia naik lagi. Nah, dia mencapai di sini sebelum terjadinya trendline ini, dia kembali turun lagi. Nah, ini adalah historicalnya. Nah, ini historicalnya historicalnya ini kita hubungkan, ini 1 dan 2. Nah, jadi dari sini kita tarik ke sini dan nyampe sesuai pergerakan panjangnya ya. Nah, setelah itu dia setelah turun di sini dan naik kembali menyentuh support trendline-nya, dan dia naik lagi sekarang ke resisten trendline-nya. Nah, ini adalah pergerakan BBRI. Nah, sekarang apa yang membedakan dengan merah dan biru yang sedang berhubungan seperti ini? Nah, kalau kita lihat, ini adalah penembusan breakout dan breakout support ataupun breakout resistance. Oke, dari sini, ini gambarnya salah ya, garisnya, ini saya benarkan dulu. Ini adalah sebenarnya merah ya. Nah, ini merah. Ini adalah area support, katakanlah ini support yang sudah terjadi. Nah, setelah dia naik ke atas, ini saya tambahkan lagi, yaitu garis biru ya. Nah, ini garis stop. Nah, sebelum terjadi yang area sini, kan pasti ini dulu yang terjadi ya. Nah, setelah dia mencapai di area support dan membentuk resisten, nah penembusannya ini ya, nah ini kan dia bergejolak di sini nih, pergerakan sideways. Nah, yang sebelumnya di analisa teknikal dasar 41 itu saya sampaikan ada pola sideways, pola uptrend, dan pola downtrend. Nah, sekarang penembusannya ini, nah setelah dia membentuk area support dan resisten ini ditembus ya, nah berarti ini yang dinamakan break resisten ya, atau kita sebut BR ya, break resisten. Oke, agak susah saya untuk menulisnya di sini ya. Nah, namun yang penting sobat trader bisa memahami lah ya, ini BR, break resisten. Nah, terjadinya break resisten ini, dia akan mencari area resisten baru. Nah, resisten baru di mana? Harga tertinggi, dan setelah mencapai harga itu dia kembali turun. Nah, historicalnya itulah yang kita tarik menjadi resisten. Nah, ini ya, nah ini resistennya. Nah, terus apa yang terjadi dengan breakout resisten yang sebelumnya? Nah, setelah terjadinya breakout resisten, area resisten ini yang telah ditembus, area setelah itu menjadi area support. Nah, kalau saya gambarkan itu seperti ini. Nah, ini saya ganti warnanya. Nah, ini menjadi area sini adalah area supportnya. Nah, namun tidak sampai disentuh kembali ya. Nah, setelah itu setelah harga mencapai resisten dan membuat garis baru resisten horizontal, dan dia turun ya, koreksi, dan setelah koreksi ini di harga-harga ini tidak jauh ataupun tidak jatuh lagi ke area support di sini ya. Nah, area support ini tidak sampai di sini. Nah, setelah itu kita tarik lagi ya, kita gambarkan garis support barunya, karena harga berfluktuasi di sini ya. Jadi turun naik turunnya itu hanya mencapai di support dan resisten di sini. Nah, ini disebut pola sideways, pola data. Nah, setelah itu terjadi breakout resisten ya. Nah, ini terjadinya breakout lagi. Nah, ditembus lagi resistennya, dan akhirnya dia membentuk harga tertinggi lagi, dan besoknya kembali turun. Nah, historicalnya kita gambarkan jadi resisten ya. Resisten. Nah, setelah itu penembusannya ini adalah support ya. Nah, ini penembusannya adalah support. Nah, support ditembus ya, ditembus lagi. Nah, sampai mencapai support yang di sini tadi ya. Nah, setelah itu mantul lagi, kembalikan arah dan menjebol area resistennya, dan dia tidak sampai di area resisten tertinggi ini, dan dia membuat
resisten baru. Sebenarnya banyak sekali area resisten kalau kita lihat jangka pendeknya ya, kalau kita lihat dalam range pendek gitu ya. Jadi harga-harga yang berbalik naik ke atas ataupun berbalik turun, nah itu historicalnya bisa kita tarik menjadi area support ataupun area resisten. Namun yang perlu kita ketahui adalah di mana titik-titik tertentu yang paling sering disentuh dan dia memberikan informasi ataupun memberikan arah, itu biasanya kita trader itu mengartikan adalah support kuat ataupun resisten kuatnya, yang dimana contoh di sini ya, area yang setelah terjadi dan kita tarik garis support, dia tidak ada penembusan harga. Jadi harga di sini adalah harga yang terjaga ataupun harga yang dijaga agar tidak kembali tidak melanjutkan turun lebih dalam. Nah, sedangkan dari resisten yang sudah tergambar di sini itu pun tidak dijebol ya, tidak sampai di breakout ke atas. Nah, ini adalah harga area di mana harga itu dijaga agar harga tidak naik lebih tinggi dari area tersebut. Nah, terjadilah pembentukan area support dan resisten. Ini adalah pola dari demand dan supply ya, pembeli dan penjual. Jadi harga yang dimana pembeli itu biasanya cenderung membeli saham di harga yang mendekati area support. Nah, sedangkan setelah dia membeli dan mereka menargetkan di mana harga tertinggi sebelumnya dan menjadi area target penjualannya. Nah, konsepnya sebenarnya tidak terlalu rumit untuk support dan resisten, namun ini adalah materi dasar yang sangat penting. Karena kenapa? Terkadang kita hanya terjebak dengan membeli di mana harga itu hanya memberikan informasi yang tidak valid ya. Artinya sepertinya hari ini harganya naik gitu ya, namun setelah itu kita ingatkan harga itu akan kembali naik lebih tinggi lagi, namun ternyata terjadi breakdown support. Nah, dari situlah kita tidak tahu saya belinya di harga sebenarnya mahal atau murah gitu ya. Karena kenapa? Area support dan resisten itu biasanya diartikan jika harga di area support biasanya cenderung disebut harga murah gitu ya. Sedangkan di harga yang mendekati area resisten itu biasanya cenderung harga mahal, yang artinya pembeli agak sedikit mengurungkan untuk membeli di area resistennya, menunggu harga breakout resisten untuk mereka masuk beli saham tersebut, dan diharapkan harga itu kembali naik untuk mencapai resisten selanjutnya. Mungkin itu saja materi analisa teknikal dasar part 2 yang mungkin tidak terlalu rumit untuk kita pelajari. Namun sekali lagi saya sampaikan, analisa teknikal dasar part 2 ini sangat penting agar kita tidak terjebak untuk membeli di area-area mana dan menjual di area tertentu. Oke, terima kasih. Jangan lupa follow dan subscribe channel Sinyal Cuan agar kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.